Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi 2311069014. Di sini saya akan mempresentasikan peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Di sini saya mengutip dari buku saku P3DN LKPP. Gambaran umum peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, pengertian produk dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Ini sudah ada dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Nah, contoh produk dalam negeri ini banyak sekali, ada dalam sektor pertanian, pertambangan, migas, material konstruksi, bahan kimia, dan masih banyak sekali itu bisa diakses atau dikunjungi melalui website tkdn.kemenperin.go.id. Nah, contoh perusahaan jasa dalam negeri. Ini ada sektor jasa properti, real estate, dan building construction. Ada sektor jasa infrastruktur, utility, dan transportasi. Ada sektor jasa finance. Ada sektor jasa trade, service, dan investment. Nah, para pihak yang terlibat dalam P3DN. Ini susunan keanggotaan Tim Nasional P3DN yang diketuai oleh Menko Maritim, Wakil Ketua itu Menko Perekonomian, Ketua Harian Menteri Perindustrian, dan Sekretarisnya adalah Sekjen Kemenperin. Nah, anggotanya itu kurang lebih semua menteri, terus juga beberapa lembaga pemerintah juga yang tergabung di dalamnya. Selanjutnya kelompok kerja tim nasional ini ada diketuai oleh Pokja Tim Nasional, terus terbagi dalam Pokja Pemantauan P3DN, Pokja TKDN, ada Pokja Sosialisasi. Ya, di sana terdiri dari atas ketua, wakil ketua 2, sekretaris, anggota yang bisa teman-teman sama-sama lihat di sana. Selanjutnya susunan keanggotaan tim P3DN LKPP. Tim P3DN LKPP ini terbagi menjadi 3, yaitu tim pengarah, ada tim monitoring dan evaluasi, ada tim fasilitasi perbedaan penafsiran TKDN. Nah, TKDN dan BMP. Apa itu TKDN dan apa itu BMP? TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri, yaitu besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Nah, penggunaan produk dalam negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang atau jasa yang ditunjuk dengan nilai TKDN. Sedangkan BMP itu bobot manfaat perusahaan, adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Nah, TKDN dan BMP merupakan besaran nilai yang dijadikan sebagai dasar penerapan diwajibkannya penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini udah ada dasar hukumnya, yaitu pasal 66 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang BPJ beserta perubahannya. Terus kewajiban penggunaan PDN, yaitu sebesar 40%. Ya. Nah, nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventaris barang atau jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi, nilai TKDN ditambah nilai BMP itu minimum 40%. Kalau lebih di atas 40% itu lebih bagus, tapi tidak boleh kurang dari 40%. Nah, tujuan dan manfaat penerapan TKDN dan BMP ini adalah: satu, nilai TKDN menjadi ukuran penggunaan komponen dalam negeri. Kedua, pada tahap perencanaan BPJ, nilai TKDN memberikan gambaran target yang ditetapkan pemerintah. Ketiga, nilai TKDN menjadi ukuran penggunaan komponen dalam negeri. Yang keempat, pada tahap pemilihan TKDN menjadi satu pertimbangan dalam penentuan pemenangan tender. Yang kelima, pada tahap pelaksanaan pekerjaan, TKDN akan menjadi acuan penyedia untuk bekerja dan PPK untuk melakukan monitoring. Yang keenam, pada tahap serah terima realisasi TKDN menjadi salah satu syarat diterimanya pekerjaan dan dasar penetapan sanksi jika terjadi ketidaksesuaian dengan komitmen.
Yang ketujuh, yaitu penetapan BMP bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada produsen atas perannya dalam memberikan manfaat bagi pemberdayaan ekonomi. Nah, dampak dari penetapan dan penerapan nilai TKDN dan BMP, yang pertama itu peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan terciptanya lapangan kerja baru. Selanjutnya penambahan pemasukan pajak penghasilan, terciptanya supply chain dan ekosistem yang baik. Potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia Afrika. Terciptanya kesetaraan antara pemain merek lokal, merek luar dalam hal produksi. Terus sebagai dukungan agar perusahaan dan industri dalam negeri dan juga UMKM akan ikut berkembang. Jadi dengan adanya peraturan ini, ada TKDN dan BMP ini, itu menjadikan Indonesia itu bisa bersaing atau setidaknya setara dengan produsen luar negeri. Sanksi apabila tidak memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Ini ada sanksi terhadap lembaga verifikasi ya dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 pasal 106. Ada sanksi terhadap produsen barang dan atau penyedia barang jasa dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 pasal 109. Ada sanksi terhadap pejabat pengadaan. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 pasal 107. Jadi ini adalah bentuk komitmen pemerintah terhadap penggunaan produk dalam negeri. Apabila tidak menaati peraturan ya akan terkena sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pencabutan sertifikat, sanksi pemberhentian dari jabatan dan lain sebagainya. Nah, terima kasih untuk waktunya. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.